Tugas Babin Kamtibmas bukan hanya sekedar memelihara dan menjaga keamanan. Guna menindaklanjuti Komander Wiska Polri dan Kapolda Sumatera Utara, Babin Kamtibmas Polres Tapanuli Selatan terus berinovasi dalam meningkatkan SDM unggul untuk memantapkan Harkamtibmas. Bersama saya, Brigadir Lisa Siregar, inilah informasi inovatif dari Babin Kamtibmas Polres Tapanuli Selatan. Brigadir Azhar Fadli Batubara, Babin Kamtibmas Polsek Batang Angkola, Polres Tapanuli Selatan, berhasil berinovasi menciptakan pupuk kompos yang murah meriah. Brigadir Azhar Fadli Batubara berhasil membuat petani untuk tidak berpindah lahan dan menghentikan pembakaran hutan dan lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Saya Brigadir Azhar Fadli Batubara, Babin Kamtibmas Polsek Batang Angkola, Polres Tapanuli Selatan. Ini MPMO, Moretan Promoter Mikroorganik, menyuburkan tanah, menyehatkan tanaman. Sebagai seorang Babin Kamtibmas, Brigadir Azhar Fadli Batubara merupakan sosok polisi yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat secara cepat dan tepat guna. Selain berhasil menghentikan maraknya pembakaran hutan dan lahan, Brigadir Azhar Fadli Batubara juga mampu memberikan keuntungan ke masyarakat dengan cara pengolahan lahan yang lebih baik hingga meningkatkan hasil pertanian bagi petani. Dalam usahanya menghentikan pembakaran hutan dan lahan sekaligus meningkatkan perekonomian petani, Brigadir Azhar Fadli Batubara berhasil menciptakan pupuk organik yang ampuh serta murah meriah. Dengan pupuk organik yang diberi nama Moretan Promoter Mikroorganik Cair atau MPMO ini ternyata mampu mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia serta meningkatkan hasil pertanian. Sejak dipakai organik MPMPO, hasil tanaman saya ini ataupun tanaman cabai saya ini meningkat hampir 50%. Menghemat pupuk kimia. Sejak memakai obat pupuk organik polisi ini, penghasilan petani entah cabai, tomat, semuanya meningkat. Awalnya memang khususnya masyarakat kita di Kecamatan Sayur Tinggi ini banyak yang mengeluh mengenai hasil pertaniannya ataupun hasil dari kebunnya yang sangat berkurang sehingga tidak cukup untuk biaya kehidupan. Ditambah lagi sering masyarakat kita membuka hutan dan lahan karena tidak punya modal, akhirnya orang itu membuka hutan dan lahan itu dengan cara membakar. Sebagai Babin Kamtibmas Polres Tapanuli Selatan sudah berkewajiban Brigadir Azhar Fadli Batubara untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Tingginya biaya produksi pertanian seperti pembelian pupuk kimia menjadi keluhan yang selalu disampaikan petani. Untuk mengatasi hal ini, para petani biasanya mengambil jalan singkat membakar lahan dan hutan menjadi kebiasaan buruk untuk mendapatkan lahan yang lebih subur. Pembakaran jerami di dalam lahan pertanian atau persawahan seusai panen merupakan tindakan petani untuk mempercepat proses penanaman padi selanjutnya. Sifat jerami yang sudah membusuk terpaksa dibakar untuk membersihkan lahan. Demikian juga dengan pembakaran hutan, para petani lebih suka membakar hutan untuk mendapatkan lahan baru yang lebih subur. Namun sayangnya tindakan pembakaran ini justru menimbulkan masalah baru bagi Polres Tapanuli Selatan. Babin Kamtibmas merupakan ujung tombak Polres Tapanuli Selatan di tengah-tengah masyarakat. Para Babin Kamtibmas ini harus peka dan tanggap terhadap setiap permasalahan yang ada. Bukan hanya sekedar mendengar keluhan, namun Babin Kamtibmas ini dituntut untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dengan cepat dan tepat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa ini Bang? Lagi membersihkan kebun, begini caranya. Kok dengan cara membakar Bang? Ini Begini salah cara loh Bang. kami. Begini Bang. Aduh.
Ini nampaknya datang polisi langsung matikan. Malam tadi nggak datang polisi nggak mati. Bapak melarang aja yang tahu macam mana pun ini. Oh gitu Pak ya. Aduh. Memang kebiasaan masyarakat sini seperti itu ya Pak. Memang Istilahnya seperti kalau membersihkan itu. lahan itu dengan cara membakar. Membakar. Dan hal ini tentulah berdampak negatif buat khususnya wilayah kita maupun bangsa dan negara. Ya saat itu saya langsung koordinasi dengan Bapak Kapolsek Batangkola. Bapak Kapolsek Batangkola langsung mengarahkan saya kepada Bapak Kasat Binmas. Dan Kasat Binmas bersama saya bertemu dengan Bapak Kapolres Tapanuli Selatan. Dan Bapak Kapolres Tapanuli Selatan saat itu memberikan satu peluang buat kami ataupun suatu bentuk inovasi diizinkan oleh Bapak Kapolres dan memang dibantu langsung oleh Bapak Kapolres agar kami berinovasi. Berbagai upaya terus dilakukan Polres Tapanuli Selatan untuk menghentikan kebiasaan masyarakat yang membakar hutan dan lahan. Pupuk organik MPMO merupakan salah satu solusi yang bisa menguntungkan petani. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Brigadir Lisa Siregar, Babin Kamtibmas Polres Tapanuli Selatan. Pembuatan dan produksi pupuk organik cair MPMO sebenarnya tidak terlalu sulit. Dengan mempergunakan bahan-bahan sisa, petani bisa membuat pupuk organik MPMO ini. Mudah dan murahnya proses pembuatan pupuk MPMO ini tentu sangat menguntungkan bagi para petani. Dan alhamdulillah atas izin dari Bapak Kapolres dan bantuan Bapak Kapolres kami menemukan yang namanya zat cair MPMO, Moretan Promoter Mikroorganik. Proses pembuatan pupuk organik cair ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Tinggal mencampurkan semua bahan sesuai dengan takaran masing-masing. Adapun yang terlihat di depan kita ini adalah bahan-bahan untuk pembuatan zat cair, pupuk zat cair yang namanya Moretan Promoter Mikroorganik. Yang manfaatnya ada dua. Yang pertama untuk menyuburkan tanah, yang kedua menyehatkan tanaman. Adapun bahan-bahan yang bisa saya jelaskan pada sore hari ini, yang pertama saya mencoba akan menjelaskan bakterinya dulu, jenis bakteri yang kita akan ciptakan. Nanti kita akan membuat produksi zat cair ini menciptakan 5 bakteri di dalam zat cair Moretan Promoter Mikroorganik. Apa-apa saja bakteri ini? Bakteri ini terdapat pada jenis-jenis yang akan nanti saya sampaikan. Yang pertama, bakteri yang kita akan siapkan yaitu ini, itu buah-buahan yang busuk ataupun sayur yang busuk. Ini kita dapatkan kemarin di Pekan Huta Tonga. Ini dia bahan-bahannya. Yang kedua, bakteri yang kedua itu dari namanya tande-tande, bahasa Indonesianya rayap. Ini secukupnya saja. Yang ketiga, ususnya ayam. Nah, usus ayam ini bisa kita beli, kalau memang kurang modal silahkan nanti beli di Pekan. Di Pekan pun biasa ada memang yang biasa jual potong ayam, ususnya dibuang. Ususnya bisa kita manfaatkan. Selanjutnya namanya serasa bambu. Daun bambu yang busuk. Nah, ini yang udah lama, biasanya berada di bawah pohon bambu yang sudah lama terendap. Nah, itu yang selanjutnya, daun yang sudah membusuk lama seperti ini. Jadi agak hitam-hitaman, ini segala jenis daun bisa kita manfaatkan. Ini jenis bakteri yang ada di daun ini. Ini bakteri. Untuk makanan bakterinya, untuk makanan bakteri yang kita sediakan, yang pertama gula. Ini nanti bakteri tentu butuh makanan supaya dapat berkembang biak di
Moretan Promoter Mikroorganik ini dia bahan makanannya. Pertama gula pasir, yang kedua balacan atau nama lainnya terasi. Selanjutnya dedak. Ini dedak yang dari hasil gilingan padi. Dedak. Itu saja. Tambahannya menyediakan air bersih. Untuk langkah pertama, kita persiapkan terlebih dahulu bahan makanan untuk organik. Semua bahan-bahan busuk seperti buah busuk, sayuran, diremes-remas hingga hancur dalam suatu wadah. Setelah bahan-bahan ini hancur, baru kemudian masukkan gula pasir. Buah busuk dan gula pasir ini merupakan bahan makanan untuk mikroorganik nantinya dalam proses fermentasi. Setelah menyiapkan bahan makanan organik, masukkan bahan-bahan bakteri seperti terasi, tande-tande atau rayap, daun-daunan busuk serta serasa bambu. Masuk serasa bambu. Serasa bambu. Serasa bambu. Serasa bambu. Oke. Udah tambahnya. Kemudian dalam wadah lainnya campur dedak dengan air secukupnya. Setelah diaduk dengan air hingga rata, campurkan dedak ke dalam bahan lainnya hingga bercampur dengan sempurna. Langkah selanjutnya adalah fermentasi. Untuk proses fermentasi ini, saring bahan yang sudah dicampur tadi ke dalam bak atau gentong berisi air bersih yang belum tercampur mikroba lain. Penyaringan harus dilakukan 2 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelum proses fermentasi dimulai, jangan lupa untuk memasukkan bakteri dari usus ayam. Isi dari usus ayam yang berwarna kuning ini merupakan bakteri untuk menyempurnakan pupuk organik cair. Setelah tadi kita ikuti mulai dari proses pertama sampai akhir, ini semua bahan-bahan sudah kita campur semua, sudah masuk ke media drum yang berisi 120 liter. Selanjutnya ini kita tutup rapat-rapat. Kenapa ditutup? Karena kita menghindari agar tidak masuk bakteri lain ke dalam drum ini. Karena di dalam ini sudah ada 5 bakteri. Dan ini memakan waktu untuk fermentasinya selama 2 bulan. Dan inilah hasil akhir nanti kalau sudah fermentasi selama 2 bulan. Namanya Moretan Promoter Mikroorganik. Sekian dan terima kasih. Saya Sudayan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas! 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 Dan memang kami polisi Republik Indonesia, khususnya Babin Kamtibmas Polsek Batang Kola Polres Tapanuli Selatan, bidang kami memang bukan bidang perkebunan ataupun pertanian. Namun dalam hal ini, saya dalam menciptakan MPMO ini, Moretan Promoter Mikroorganik ini, bekerja sama dengan PPL setempat. Dan memang ada PPL di tiap-tiap desa. Dan hal ini pun saya sudah laporkan kepada Bapak Kasat Bimas sebagai pembina fungsi karya. Ada 2 cara untuk mempergunakan pupuk organik cair. Yang pertama adalah dengan mengaplikasikan pupuk organik cair pada lahan atau tanah yang belum ditanami. Cara ini dengan menyemprotkan pupuk organik cair langsung ke lahan. Dalam hal ini, pupuk organik cair akan berfungsi untuk menyuburkan lahan serta menyeimbangkan unsur hara tanah. Langkah ini akan membuat lahan menjadi subur sehingga petani tidak perlu lagi mempergunakan pupuk kimia, sehingga bisa mengurangi biaya produksi. Proses ini membutuhkan waktu 5-7 hari hingga lahan siap ditanami.
Pengaplikasian yang kedua adalah pupuk organik cair sebagai bahan pembuat kompos. Jerami yang selalu dibakar petani sesuai paten dimanfaatkan sebagai bahan utama kompos. Selain jerami, bahan-bahan lain seperti berbagai macam daun juga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan kompos. Caranya, kumpulkan jerami secukupnya, kemudian semprotkan pupuk organik cair ke jerami. Usahakan agar proses ini tidak langsung di bawah matahari. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kematian bakteri pupuk organik cair. Setelah jerami disemprot atau dicampur dengan pupuk organik cair, langsung selanjutnya adalah memasukkan jerami ke dalam wadah tertutup, seperti karung dan yang lainnya. Setelah tertutup rapat, bahan kompos kemudian disimpan dalam wadah lembab dan sejuk selama 28 hari. Keunggulan pupuk cair MPMO ini tentu harus dirasakan oleh seluruh petani. Bagaimana usaha Polres Tapanuli Selatan untuk mengembangkan pupuk MPMO ini? Tetap bersama saya, Brigadir Lisa Siregar, Babin Kamtibmas Polres Tapanuli Selatan. Para petani ternyata mulai merasakan manfaat pupuk organik MPMO produksi Babin Kamtibmas Polres Tapanuli Selatan. Mulai dari berkurangnya penggunaan pupuk kimia hingga meningkatnya hasil pertanian. Penguretan promoter mikro ke dalam air bersih. Aplikasi Penggunaan pupuk organik cair untuk berbagai tanaman petani seperti cabai selain dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia secara signifikan juga mampu meningkatkan hasil panen. sejak dipakai organik MPMPO, mudah-mudahan peningkatan hasil tanaman saya ini ataupun tanaman cabai saya ini meningkat hampir 50%. Mudah-mudahan MPMPO ini alhamdulillah sangat memuaskan. Sejak memakai obat pupuk organik polisi ini, penghasilan petani entah cabai, tomat, semuanya meningkat. Kehadiran Babin Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat diharuskan untuk mampu berinovasi, membuat terobosan-terobosan baru yang selalu bersinergi dengan program kepolisian. Demikian juga dengan para Babin Kamtibmas sejajaran Polres Tapanuli Selatan harus mampu memberikan jawaban yang tepat dan cepat atas permasalahan yang ada, baik itu tugas kedinasan yang disinergikan dengan kebutuhan masyarakat. Pembuatan pupuk organik cair harus dikembangkan seluruh Babin Kamtibmas sehingga sasaran kepolisian dan Kamtibmas dapat tercapai. Saat pupuk organik cair MPMO sudah mulai diminati oleh petani, karena memang memberikan keuntungan ganda bagi mereka, hasil panen meningkat dan biaya produksi menurun. Sudah dicoba, sudah dibuat dalam beberapa bulan ini. Tentunya saya minta rekan-rekan selaku Babin Kamtibmas ke depan bisa menularkan ilmu ini. Ilmu ini nanti akan disampaikan oleh rekan kita Babin Kamtibmas Azwar.
setelah melihat kondisi real daripada pupuk ini di lapangan, aplikasinya cukup menggembirakan, sangat bermanfaat, sehingga bisa kita harapkan nanti ke depannya ini mengurangi kos petani dalam usaha pertanian. Kemudian dia mampu menggantikan pupuk-pupuk kimia. Ya, kita harapkan petani bisa memanfaatkan pupuk ini pada saat pengolahan lahan, mulai dari pengolahan lahan sampai pada saat budidayanya nantinya. Kita akan bekerja sama dengan Polres Tapsel, kita akan nanti buat MOU, baik di bidang pengembangan, baik di bidang teknologinya, kita harus tetap bekerja sama nantinya. Ya, setelah kami melihat produksi kompos Babin Kamtibmas Polres Tapani Selatan, ya kami cukup menjanjikan jika memang ini betul-betul ditindaklanjuti dan bermanfaat untuk meningkatkan produksi petani, khususnya mungkin nanti kita di Kabupaten Padang Utara akan kita tindaklanjuti. Yang pertama mungkin setelah Pak Bupati sudah setuju, nanti akan kita surati Polres Tapsel untuk bekerja sama dalam rangka pengembangan kompos melalui Babin Kamtibmas Polres Tapsel, sehingga nanti akan kita sosialisasikan kepada masyarakat melalui Dinas Pertanian Kabupaten Padang Utara. Semoga ya, kalau kami melihat dari aturan daripada hasil kompos ini sepertinya memang cukup memberikan janji dan harganya murah untuk terjangkau para petani di tingkat bawah, dan juga ya untuk menghindari kegiatan masyarakat biasanya yang suka membakar sampah, sementara sampah-sampah yang tidak bisa dibakar itu bisa diproduksi menjadi kompos yang bermanfaat untuk pupuk bagi petani. Setelah kami melihat produk MPMO ini yang merupakan produk atau inovasi dari Babin Kamtibmas Polres Tapani Selatan, kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Selatan menyambut baik produk ini. Kenapa? Karena ini tahu kami produk ataupun bahan bakunya adalah bahan-bahan bekas yang dihasilkan di pasar-pasar. Dengan demikian, ini sangat menunjang kepada Dinas Lingkungan Hidup secara umum. Kenapa? Termasuk ikut menjaga kebersihan lingkungan, kemudian dan sekaligus ini bisa dimanfaatkan kepada masyarakat petani kita. Dan pada akhirnya, kalau ini nanti dimanfaatkan oleh masyarakat kita, masyarakat petani, yang selama ini mereka bertani berpindah-pindah, ini nanti akan bisa menyuburkan lahan pertanian mereka. Dan mereka tidak lagi harus pindah-pindah lahan pertanian, tetapi memanfaatkan lahan pertanian yang sudah diolah selama ini. Dengan demikian sekaligus untuk mendukung jangan sampai nanti ada masyarakat yang membakar hutan dan lahan. Kita harapkan Polres Tapsel dan Pemda Tapani Selatan ini bekerja sama untuk mengembangkan ini, dan kita sebarluaskan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tapani Selatan. Kalau pada hari ini baru Babin Kamtibmas di Kecamatan Batangangkola, kita harapkan semua polsek atau Babin Kamtibmas yang ada di desa dan kelurahan itu bersama-sama untuk mengembangkan ini. Positif kami dari Dinas Lingkungan Hidup atau Pemda Tapsel positif untuk mendukung kegiatan ini, Pak. Dengan inovasi dan kreativitas, ternyata Babin Kamtibmas Polres Tapanuli Selatan berhasil mengajak petani untuk tidak membakar lahan dan hutan. Sampai jumpa di inovasi selanjutnya dari Polres Tapanuli Selatan. Horas, horas, horas.